Hai, selamat datang di channel YouTube pribadi saya. Perkenalkan, nama saya Wawan Koswara. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Teknokraт Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang routing statik dan dinamis yang merupakan bagian dari mata kuliah routing switching. Oke, mari kita simak video selanjutnya. Oke, kita lanjut. Static routing. Pengertian static routing. Static routing adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri static routing. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisi tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Biasanya digunakan untuk jaringan berskala kecil. Rute tidak berubah kecuali jika diubah secara manual oleh administrator. Cara kerja static routing. Konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi route. Dengan routing statik dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Lanjut, parameter yang ada pada routing. Destination adalah alat tujuan dan networking max dan biasanya diisi dengan 0.0.0/0 untuk semua jaringan. Gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Wrap source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan route melalui alamat IP. Distance adalah jarak administrator jaringan dari router. Keuntungan routing statik meringankan kinerja prosesor route karena route hanya mengupdate sekali saja IP tabel yang ada pada saat konfigurasi. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis karena static route menyediakan kontrol penuh pada routing tabelnya. Routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk menshove dengan tujuan membajak trafik. Yang selanjutnya, analisis kesalahan pada topologi jaringan lebih cepat diketahui. Pengiriman paket data yang lebih cepat karena jalur path-nya sudah diketahui terlebih dahulu. Nah, kekurangan routing statik. Administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing route yang digunakan. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administrasi cukup rumit dibandingkan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang dikonfigurasi secara manual. Rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik dan dilakukan secara manual. Selalu menggunakan route yang sama yang memungkinkan bukan route terbaik. Jika route berubah, static route harus diupdate secara manual. Konfigurasi static routing memiliki kompleksitas yang berguna pada jumlah networking yang terhubung, jumlah gateway terbatas. Nah, dynamic routing. Pengertian. Routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara route lainnya. Protokol routing mengatur route dengan sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding tabel tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, route mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis.
dinamik, route mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuh untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Administrator tidak menentukan route yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara route mempelajari paket, dan kemudian route mempelajari sendiri. Route dan dynamic routing berubah sesuai dengan pelajaran yang didapat oleh router. Selanjutnya, ciri-ciri routing dinamik. Routing sebagai informasi routing sebagai otomatis. Route sebagai informasi routing sebagai otomatis. Jumlah gateway yang sangat banyak. Routing tabel dibuat secara dinamik, membuat protokol routing seperti RIP atau OSPF. Macam-macam routing dinamik. RIP yaitu Routing Information Protocol. Yang kedua, IGRP, Internal Gateway Routing Protocol. Selanjutnya OSPF, Open Shortest Path First. IGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. BGP, Border Gateway Protocol. Kelebihan routing dinamik hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan router kaki-kakinya. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan satu network baru, tidak perlu semua route mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Kekurangan routing dinamik. Beban kerja router lebih berat karena selalu mempengaruhi IP tabel pada setiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP tabel terbilang lama karena route memprocess ke semua router sampai ada yang cocok, sehingga setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap route mendapat semua alamat IP yang ada. Nah, terakhir, perbedaan statik, routing, dan dinamik. Oke, perbedaannya apa? Yang pertama, routing statik berfungsi pada protokol IP, sedangkan routing dinamik berfungsi pada inter-routing protokol. 2. Pada routing statik, router tidak dapat membagi informasi routing, sedangkan pada routing dinamik, router berbagi informasi routing secara otomatis. Routing tabel di routing statik dibuat dan dihapus secara manual, sedangkan pada routing dinamik, routing tabel dibuat dan dihapus secara dinamis oleh router. Yang keempat, routing statik tidak menggunakan routing protokol, sedangkan pada routing dinamik terdapat routing protokol seperti RIP atau OSPF. 5. Yang terakhir, 5. Routing statik Microsoft mendukung multimode sistem seperti router, sedangkan routing dinamik Microsoft mendukung RIP untuk IP. Nah, demikian pembahasan mengenai routing statik dan dinamis di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta nyalakan lonceng untuk update video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.